ganjilnya itu di malam ketiga. Tiba-tiba kok ada suara kayak orang bersenandung, Ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gua Rara di Kisah. Di video kali ini kedatangan penutur kisah yang bakal cerita tentang kos-kosan murah di harga 250 per bulannya. Hai Bang Riz, orang jauh udah 3 bulan nginep di sini buat nyeritain kos-kosan horor ya Bang ya. Bener ya? 250.000 per bulan? Ceritanya begitu. Oke, 250.000 tuh di tahun 2004 ya. 2004 ya. Oke. Nah, waktu itu emang lagi ngapain sih, Bang? Singkat aja. Sebenarnya ini kisah dari senior gua Oke. yang membuat gua sampai sekarang pun akhirnya bertanya-tanya gitu. Yang membuat gua jadi kayak penasaran. Emang di dalam cerita ini apa sih, Bang, yang bikin lu penasaran? Jadi gini, senior gue ini cerita sama gua terkait waktu zaman dia ngekos. Oke. Pas awal-awal dia kuliah. Oh, oke. Nah, saat dia ngekos di situ tuh banyak hal-hal yang mengerikan yang dia rasain, Ra. Sampai-sampai dia kebingungan ya. Karena akhirnya dia tahu bahwa yang dia tempatin itu dulunya pernah ada tragedi mengerikan, Ra. Ini pasti misterius banget ya, Bang ya. Iya. Nah, buat kalian yang mau tahu kisah lengkapnya, jangan lupa kalian nonton dari detik awal sampai detik akhir. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, juga nyalain lonceng notifikasi. Ting! Dan kalau misalkan kalian punya cerita horor lainnya nih, kalian bisa banget kirim ke email kita ada di suarakisahkalian@gmail.com. Nah, kalian penasaran cerita lengkapnya dari Bang Riz? Percaya atau tidak, nikmatin aja kisahnya. Bang, ya. Ini gimana nih ceritanya? Ini sebenarnya cerita yang gue alamin pribadi, Ra. Waktu gue di zaman kuliah. Oke, tahun? Gue masuk kuliah itu 2006. Oke, udah lama juga ya Bang ya, 2006 udah lama juga ya. Aduh, jadi ketahuan. 2006 gue kuliah. Sebenarnya ini kisah yang dialami sama senior gue, beda 2 tingkat di atas gue. Gitu. Dia angkatan 2004. Singkat cerita ya, Ra, ya, karena gue aktif di organisasi, banyak hal juga gue sering tuker pengalaman sama senior gue di organisasi, khususnya yang di 2 tahun di atas gue angkatannya, yaitu 2004 itu. Karena keakraban itu muncul saat gue di ospek, saat kita ada kegiatan ke luar kampus tuh, Ra. Ada. Itu ospeknya di luar kampus? Di luar kampus juga ada. Jadi kegiatan itu biasanya 1 bulan setelah perkuliahan dimulai justru. Akhirnya gue kenal dekat sama senior gue yang namanya Bang Burhan. Ini asli namanya? Asli. Oke. Bang Burhan. Bang Burhan asli orang Pandeglang. Maksudnya dari Banten nih. Bang Burhanuddin nih tiba-tiba kan pada ngumpul tuh kayak di ruang aula. Bukan aula. Jadi kayak kita tuh sering nongkrong di bawah pohon rindang DPR kita bilang. Oke, di bawah pohon rindang. Iya, jadi kalau udah jam-jam kuliah sore selesai, kalau misalnya kayak masih jam 4, setengah 5, itu kadang masih banyak yang nongkrong tuh. Nanti pulang-pulang mau maghrib gitu, mau maghrib baru pada pulang gitu kan. Nah, nongkrong di situ tiba-tiba gue dipanggil sama dia. Jadi agak ke pojok dikit, yang tadi gue rame-rame ngumpul sama teman dipanggil sama dia. Wan, sini dong. Ya Bang, kenapa Bang? Kebetulan nih ada cerita yang selama ini belum berani gue ceritain ke siapa-siapa. Oke. Gitu kan. Wah kayaknya gue nanggepin, wah kayaknya serius nih, serius. Makanya kita agak ke pojok dikit yuk. Jadi di bawah pohon rindang itu ada kayak pendopo. Ya. Pendopo tempat duduk-duduk yang ada ininya, atapnya, ya itu depan fakultas, Kak. Pindahlah gue ke pendopo itu yang memang agak sepi, ngobrol lah di situ. Ini dari mukanya sih kayak dia nggak bercanda, Kak. Maksudnya kayak menceritakan hal yang serius gitu. Akhirnya di situ gue coba untuk merespon, ya menanggapi dengan serius juga. Jadi gini Wan, gue ngalamin suatu hal yang saat ini sampai sekarang pun gue rasain.
apaan tuh bang? Tapi entar dulu, gue mau cerita dulu. Di semester 5 kata dia. Semester 5 pas semester 4 itu gue gak lupa ya. Pokoknya 4-5 lah. Yang jelas pada saat itu sekitar 2 tahun lagi tuh dia mau, istilahnya itu udah mau apa? Skripsi. Oke. Jadi awal mula dia itu kan kuliah. Di semester awal mula kuliah itu dia masih pulang pergi lah, Pandeglang loh. Jauh loh. Oke. Jauh. PP tuh. Awalnya gitu dia sampai kalau nggak salah pertama masuk kayak perkenalan siswa dan sebagainya masih pakai bolak-balik tuh. Terus juga katanya sempat dia tidur di rumah saudara gitu. Dan pada akhirnya pas mau mulai aktif kuliah dia coba cari kosan. Oke, ini dia nih yang cari kosan. Iya, si Bang Buran ini cari kosan. Caranya dia nyari kosan paling murah gitu. Oke, pastilah mahasiswa. Iya, paling murah. Dan mulailah tuh dia cari kosan tepat di belakang fakultas, nyebrang. Jadi jalan raya, dari situ banyak kos-kosan. Nah, mulailah dia cari kos-kosan yang bisa dibilang sesuai dengan budget dia deh. Budget dia. Nah, di tahun 2006 itu kos-kosan tuh standarnya di situ itu mungkin bisa 500-an juga. 500 sampai 400 sama standarnya. 2004 ya? 2004 gitu. Sampai di satu hari tuh nyari tuh. Jadi rata-rata kosannya 5,5, 400, 500. Sampai di suatu ketika dia habis istirahat beli gorengan gitu ya. Minum es, dia ngeliat ada selebaran di tempat warung itu. Kayak tempelan gitu. Tempelan gitu, kos-kosan. Terima kosan. Brosur. Kosan Putra di situ tulisannya. Putra. Udah mau robek. Maksudnya tempelan kata dia itu udah rusuh. Dan dia mikir ini masih ada apa enggak gitu. Nah, di situ udah tertulis di situ yang ada kamar 1, ada 6 kamar 1 sampai 6. Nah, yang paling murah tuh katanya nomor 4. Oke. Oh, di keterangan di brosur itu ada. Itu yang 1 sampai 1, 2, 3, 5 dan 6 itu pakai AC. Nah, 1 doang nih yang pakai kipas. Dan itu cuma 250.000. 250 sampai 300 lah, lupa waktu itu. Dulu paling murah gitu. Dia coba nih telepon ke nomor yang ditulis di situ, nggak nyambung apa istilahnya berdering gitu ya, tapi nggak diangkat-angkat. Dia nanya nih sama tukang warung yang ada di situ, kan ada tempel di situ ya. Nanya, bang, ini yang kosan yang ada di selebaran ini di mana bang? Oh ya ini nggak jauh di belakang warung ini nih kosannya. Emang mau ngekos di situ? Langsung gitu kata si tukang warung. Dia agak, lah emang kenapa bang? Ya nggak apa-apa gitu, orang deket kok di sini yang punya udah tua ibu-ibu gitu. Tapi tinggal di situ juga bang? Iya tinggal di situ juga. Dia tuh tinggal paling depan. Pokoknya pas jadi tuh kosannya tuh ada depan gitu kan ya. Yang jadi 3-3 gitu lah. 3-3 kosannya. Nah si ibunya tuh yang punya rumah itu, yang punya kosan itu tinggalnya paling depan tuh ada 1 kamar gitu kecil katanya. Oh, ya Pak, makasih Pak. Kata si Bang Udin tuh langsung ke belakang ngecek. Sampai kosan itu ya kalau bisa dibilang ya kosannya rapi sih Ra. Nggak lusuh, nggak apa gitu yang kelihatannya nggak layak atau enggak, tapi menurut dia tuh kayaknya layak gitu. Walaupun murah ya. Walaupun murah. Kata dia tuh berada depan nih. 1, 2, 3 yang nomor 4 itu pojok yang sebelah sana. Adanya ke sini. Gitu. Itu memang agak beda tuh Ra. Kayak seolah-olah catnya lebih lusuh dibandingkan yang lain. Entah karena itu murah, entah karena apa nggak tahu deh. Kata dia sih ya mungkin karena murah kali ya itu. Pas diketok-ketok udah agak lama, dia nunggu di depan, dia punya celinguk tuh si Bang Buran. Keluar tuh ibu-ibu itu. Iya dek, kenapa dek? Mau ngekos gitu kan? Iya bu, cuma saya punya budgetnya yang di nomor 4 aja. Ibunya diem sebentar tuh katanya. Yang nomor 4 dek. Oh, tapi yang nomor 4 tuh pakai kipas angin doang. Nggak apa-apa gitu. Tapi ini kosong semua berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Belum, tar dulu. Nah, budgetnya bisa di nomor 4 bu, sesuai dengan selebaran yang saya baca di warung. Itu juga ada yang baru pindah tuh di kamar nomor 1. 2 hari yang lalu gitu. Ya tahu di muka. Ya normal, cuma memang kata si Bang Buran itu ada lemarinya warna pink gitu. Lemarinya warnanya pink gitu, kayak lemari perempuan gitu. Tapi pinknya udah lusuh gitu Ra. Tidur 1 sama kipas angin. Kamar mandinya di dalam. Tanpa pikir panjang si Bang Buran ya karena lihat budget diain Ra. Diain, di-DP-in, besok dia langsung mulai pindah. Dengan membawa baju aja, secukupnya kan baju. Terus sama dia bawa TV. Mungkinlah hari itu dia
tidur pertama tuh katanya di kosan. Dia menceritakannya detail banget Ra, karena memang kayaknya ada pesan kayaknya mau disampaikan dia ke gua, tapi dia mau cerita dulu. Hari pertama dia tidur di situ, nginep di situ, katanya ya wajar, normal-normal aja katanya. Mungkin karena dia capek, bismillah langsung tidur tuh. Iya pasti ya. Tidur. Nah, awal mula kejadian ganjilnya itu di malam ketiga. Oke. Pas di malam ketiga ini habis baca-baca, ritual yang dia lakukan itu ya, habis nonton TV, habis sisa tuh ya, baca-baca, nonton TV sampai malam sekitar pukul ya 10-an lah. Tiba-tiba kok ada suara kayak orang bersenandung, Kak. Bersenandungnya kayak orang lagi paduan suara, tapi yang dominan suara perempuan. Dia sampai buka pintu, Ra, cekrek. Yang nyala cuma pintu yang nomor 1. Oh, kamar nomor 1. Nomor 1 yang nyala. Dia gini lagi, dia mikir jam 10 apa ada yang latihan paduan suara ya di kampus. Sedangkan kalau di kampus itu nyebrang jalan, Ra. Nggak mungkin kedengeran, dan kan latihan awalnya di aula di tengah, mungkin jaraknya jauh, mungkin bisa 1 kiloan itu nyebrangnya itu kan, nggak sampai ya, mungkin ya pokoknya jauh lah. Motor mobil. Jalannya pun itu 2 jalur. Terus kalau mau nyebrang naik jembatan baru ke kampus. Gua rasa bilang nggak mungkin, tapi suaranya tuh kayak deket, Ra, katanya. Gue penasaran lagi, Ra, soalnya suaranya itu lama katanya nyanyinya, sampai kayak 1 lagu gitu. Oh, lumayan ya. Iya, jadi kayak dia ganggu keep matanya mau tidur. Jam-jam 10:30 tuh. Dia buka pintu lagi. Ya, suasana di depan deket jalannya itu masih rame. Tapi kalau udah masuk ke dalam situ, kos-kosan itu udah hening, sepi. Di kosan bagian dia tuh. Dia akhirnya ya dia nggak hirauin aja, udah balik lagi ke kamar tidur. Tidur aja udah paksa tidur. Nah, dari situ malam-malam berikutnya ada gangguan, tapi yang dia hitung itu setiap malam ganjil. Tanggalnya ya. Jadi waktu kejadian itu dia masih ingat katanya tanggal 3. Jadi dia pindah itu tanggal 1 tuh, Ra. Mulai tidur tuh kata dia. Jadi dia ngingetin pas keingetan dia setelah selama dia aramin itu pasti tanggal ganjil. 3, 5, 7, 9. Nah, yang di puncak-puncaknya pas tanggal 9 kan. Tapi dia cerita dulu nih urutannya. Nah, pas di tanggal 3-nya tuh gangguan yang suara itu katanya. Jadi kayak ada suara bersenandung. Di hari keempatnya aman, Ra. Kayak dia kayak nggak ada something dan juga nggak ada sesuatu yang ganjil. Hari kelima, di tanggal 5 itu sayup-sayup seperti ada orang, dia seperti biasa ritualnya kan anak kos pasti gitu aja, Ra. Iya, kegiatannya ya. Kegiatannya kan mau ngapain lagi kalau nggak baca-baca, habis tidur, nonton TV. Kalaupun ada teman main ya paling nggak mungkin sampai malam, kadang sore juga balik gitu ya. Kan pada waktu itu dia masih semester 1 jadi belum ada yang begitu akrab. Ya kalau udah semester 3, semester 4 biasanya kan banyak yang nginep gitu kan, teman-teman kan suka nginep di kosan dulu deh gitu kan. Kelompok ya. Iya, nah kalau karena ini baru-baru kuliah, jadi belum ada yang begitu akrab. Nah, di malam kelima sama jamnya tuh nggak jauh beda sama dia denger suara senandung itu sekitar jam 10:30 sampai jam 11-an. Nah, ada remang-remang suara tapi jelas, Ra. Ada orang berantem, cowok sama cewek. Kayak orang ribut rumah tangga gitu, cekcok. Nah, saking penasaran dia sampai di tempat tidur dia tuh dia agak berdiri gitu, dengerin gini. Suaranya kayak ada di depan nih. Di depan kosan dia atau kamar depannya dia, pasti bukan kamar yang ada orang, cuma di kamar nomor 1 kan. Iya. Dibuka, ya kamarnya terang lagi tuh, Ra. Nomor 1 nih. Akhirnya dia tidur tuh. Di malam ke-6 seperti biasa normal. Di 7, malam ke-7. Nah, pas di malam ke-7 ini terjadi sama dia nih ya, sama si Bang Burhan ini. Habis nonton TV, habis-habisnya itu malam, Ra, jam 11:30 apa. Soalnya mulai movie itu jam 10. Sengaja dia matiin TV, rencana dia mau tidur, Ra. Nah, mau tidur, pas film itu bener-bener habis sih katanya matiin TV, berat. Buku belum dia beresin, buku geletak di bawah kasur dia gitu ya. Dia tuh sempat naruh buku yang 1 tapi kayak udah nggak ini gitu, kayak udah nggak kuat gitu mau tidur. Nah, tiba-tiba sebelum dia pules kata dia, itu di kuping dia ada yang ngomong begini, tolong lepasin cabut. Dia sampai bangun dredeg, dia ngiranya tuh mimpi dia. Dia nyadarnya begitu, bangun tuh sholat isya dia, wudhu sholat isya si Bang Burhan ini. Kebetulan emang gue bilang si Bang Burhan ini taat ibadah loh orangnya ya, masuk orang dari kampung lah gitu kan. Lanjut dia tidur lagi,
Tapi dia nggak pedulin yang masalah bisikan itu, disangkanya dia rep-repan. Ya, Gitu mimpi lah ya. Mimpi lah atau apa gitu ya. Tidur lagi tuh dia, Ra. Tidur tapi masih pakai sarung katanya. Masih pakai sarung. Pas tidur, nggak lama dia lagi rep-repan, itu sarungnya tuh kayak diginin. Kayak digerakin, langsung kayak, gue merinding. Kok gue ikut merinding? Ngebisikin di kuping gitu. Cabut lepasin, cabut tolong. Cabut. Di situ dia ngerasa kalau itu bukan mimpi. Kok sama gitu, langsung keringet dingin yang wah yang orang shock gimana sih? Sampai dia membuka sarungnya gini nengok kiri kanan ya, berdiri saking dia paniknya buka jendela yang nggak jelas gitu loh. Yang nggak mau apa yang dia mau dia lakuin. Iya, panik. Kayak orang panik gitu karena kebingungan. Sempat tarik nafas dalam, istighfar dia. Astagfirullahaladzim. Saking dia takutnya sampai nggak tidur dia. Nggak mau menjamin mata sambil duduk buka TV lagi. Oke, Si nggak bisa bangunin tidur itu. tuh. Ya kayak orang nggak berani tidur mermin mata gitu, nggak berani. Ya dia keluar bingung, nggak ada orang, sepi gitu kan. Tapi si lampu yang kamar nomor 1 tuh nyala terus lah. Pagi siang sore malam nyala terus. Nggak pernah dimatiin depan itu sama orang yang nyewa Nomor itu. 1 itu ya. Nah, sampai tiba-tiba dia ketiduran sendiri sambil duduk, sambil di bawah tempat tidur dia. Pagi-pagi dia suka beli lauk, beli sarapan gitu deh. Kayak nasi uduk apalah gitu di deket, nggak jauh dari tempat dia ngekos itu. Nah, tiba-tiba sama-sama keluar tuh sama yang pintu depan, yang nomor 1, yang ngekos di kamar nomor 1. Keluarlah tuh cowok. Terus sama-sama nyapa gitu. Nah, pas sama-sama nyapa ketemu lagi di tempat tukang makanan. Di tukang nasi uduk. Tukang nasi uduk dengan dia beli sarapan, disapa lah masih Bang Burhan. Bang, ngekos juga gitu. Oh iya, abangnya yang di kamar nomor 4 ya? Dia nanya balik tuh, iya kenalan tuh dia, namanya Guntur. Yang ngekos di nomor 1 itu, Bang Guntur namanya. Nah singkat cerita kata dia kenal lah di tempat beli makanan itu gitu. Udah sampai situ aja, Ra. Masing-masing duluan Mas, duluan gitu. Duluan Bang, duluan. Masing-masing. Kuliah seperti biasa, Ra. Itu bisa dibilang tanggal 8-nya ya. Pas 8-nya itu. Sama si Bang Guntur ini ketemu lagi, Ra. Pas mau pulang lewat jembatan kata Bang Burhan itu barengan. Sore itu, Ra, maghrib. Mau kan jam-jam kuliah tuh di jadwal terakhir tuh sampai maghrib, Pak. Sampai habis maghrib bisa setengah 7. Si Bang Burhan ini beraniin ngomong. Bang Guntur, sorry. Jurusan apa kuliah gitu. Ini jurusan ekonomi. Oh, ekonomi ya. Wah, semester berapa, Bang? Ini udah mau siap-siap mau skripsi. Lagi sering bimbingan aja gitu. Bang, emang di kosan Ibu Rahmah itu emang boleh bawa cewek ya? Sorry nih, Bang. Boleh bawa cewek, Bang. Setahu saya sih kayaknya nggak boleh deh. Kayaknya awal-awal saya juga dibilangin tuh khusus untuk cowok. Walaupun ada mau nginep juga temen cowok, nggak boleh temen cewek. Waktu ngekos di sini, Bang Burhan nggak dikasih tahu. Enggak sih, mungkin ibunya lupa kali. Oh nggak boleh ya? Oh, si Burhan mikir sebentar gitu, dia sebentar. Iya Bang, sorry, soalnya kemarin lu ribut sama cewek lu cewek lu nginep di kosan lo tuh gimana? Kayaknya saya baru datang ke kosan baru tadi deh, tadi pagi. Iya, saya udah pindah ke sini tapi baru saya tempatin tadi pagi. Si Bang Burhan kaget gini, loh, berarti kemarin lampu yang nyala itu Bang Guntur nggak ada. Emang kenapa? Kata Bang Guntur tuh. Loh, iya Bang, soalnya kayaknya gue denger suara lu berantem dari kamar lu. Ya gue kira itu lu yang berantem sama cewek lu. Yang bener lu, jadi horor nih gue gitu kan si Bang Burhan, si Bang Guntur. Iya Bang, soalnya suaranya gue denger sih dari kamar lu. Emang gue juga baru tahu, kata si Bang Guntur. Setelah gue tuh udah pindah ke kosan ini gitu. Ya gue percaya gak percaya ya, tapi memang ada beritanya sih gitu. Ada berita yang sekiranya itu memang orang satu kampus tuh tahu. Oh, satu kampus tahu. Satu kampus tuh tahu cerita itu. Jadi katanya dulu di tahun 80-an, ya mau arah 90, itu tuh dulu kosan cewek katanya Bang Burhan. Satu kosan itu kosan perempuan. Ada yang pernah kejadian itu tepat di kamar kosan yang lu tempatin, di kamar kosan nomor 4. Jadi
Jadi itu kejadiannya karena katanya minta pertanggungjawaban, entah dia hamil, entah dia kenapa akhirnya bunuh diri. Nah pacarnya juga orang kampus kita juga, ceweknya juga orang kampus kita juga. Nah yang laki-lakinya juga katanya meninggal juga. Nggak lama setelah si cewek itu, yang si cowoknya itu orang sejarah. Jurusan gua dong, gitu katanya Burhan. Jadi cuma cerita itu aja yang si Bang Guntur tahu. Singkat cerita, dari cerita itu si Bang Burhan pulang itu agak kepikiran, Ra. Agak kepikiran, pantesan kok lemarinya warnanya pink. Oh iya sih. Lemari itunya, lemari baju-bajunya gitu. Dia mikir, berarti di sini bener. Kalau memang itu ceritanya benar, berarti di sini pernah kejadian ada yang bacalah Yasin tuh si Bang Burhan. Habis baca Yasin dia agak tenang tuh dia. Tidur lagi tuh Bang Burhan, bangun pagi seperti biasa kan. Buka gitu. Pas keluar pintu kamar mandi, dia langsung kayak ditabrak sama orang, Pak. Gitu kan, kayak langsung ditabrak. Iya. Hawa gitu kan pas mungkin, dia sampai jatuh duduk di kamar mandinya. Sampai jatuh duduk di kamar mandinya, dia agak bangun, itu katanya ada kayak muka, ya tapi yang dia lihat cuma kulitnya doang saking deketnya. Jadi dia, ngerti gak? Jadi kayak ditatapin gini saking deketnya, dia sambil ngomong, cabut tolong, lepasin cabut. Kata-kata yang sama saat dia waktu dibisikin waktu dia tidur. Iya. Itu deket dia sampai buka gini, dia kan sampai nggak sadarin diri, ada kali setengah jam berarti baru sadar, pingsan dia. Ya ampun, kasihan banget lagi pingsan. Pas dia sadar masih di kamar mandi, dia bangun, cepet-cepet pakai baju, karena dia masih pakai celana pendek doang katanya. Sadar bangun, keluar, ketok-ketok pintu si ibu itu, Burhan itu. Ketok-ketok, bu, kok saya kayak ada yang dorong ya bu, katanya. Ada yang dorong. Kenapa nak? Coba sini minum dulu. Suruh minum. Nah terus pas disuruh tenangin dulu, kenapa? Dia ceritain semua tuh, Ra. Di hari kejadian yang kedua, ketiga, empat diceritain semua tuh. Kayak orang bersenandung, apa gitu kan. Sama si Bang Burhan ini diceritain. Nah si ibu-ibu ini selayaknya ibu-ibu yang normal, yang baik, Ra. Gak yang gimana-gimana gitu ya. Gak yang nutupin diri apa cerita. Dia ngomong, iya maaf deh. Ya makanya saya bilang, saya kira adek udah tahu. Karena di sana kampus ini udah tahu semua. Jadi istilahnya ada perempuan yang kuliah di sini deh, itu udah ya mungkin udah kuliah udah semester lama lah, udah semester 5, semester 4, semester 5. Itu dia di jurusan kesenian gitu. Si Risti ini namanya Neng Risti. Nah si Risti ini bisa dibilang udah kontraknya ngekos di sama ibu udah lama. Di sini tuh kosan perempuan dulunya deh. Sama Burhan gitu. Risti itu datang sama cowok. Masuk ke rumahnya. Tapi cowok itu nunggu di depan. Nggak masuk ke dalam. Ya saya kira ayah kira gitu suaminya dia. Ya kira ya udah tahu kali Risti nggak boleh bawa cowok, makanya cowoknya di depan. Ya udah bapak terusin bersih nyapu ke belakang. Nah habis itu dengan suara tuh kayak ribut-ribut, berantem gitu kan. Berantem ya kata si bapaknya dia nggak terlalu dipeduli, kata mungkin anak pacaran lah ya, namanya apa gitu, sama bapaknya nggak dipeduliin. Nah, tiba-tiba nggak lama kemudian si laki-laki itu keluar, tapi kayak tergesa-gesa gitu. Ya bapak kan ya mungkin habis berantem kali, bapak nggak ada pikiran apa-apa suami saya. Besoknya itu baru ketemu si Neng Risti itu kamarnya. Disitulah ada kecurigaan bapak, apa jangan-jangan dia dibunuh. Bapak nggak berani ngomong ke Burhan. Nah akhirnya pihak keluarga juga, dari keluarganya Risti juga nggak nuntut apa-apa ke kami, ya dikuburkan normal aja, nggak dilaporin polisi. Ya maksudnya ya cuma dikuburin gitu aja, maksudnya udah nggak diperpanjang gitu, urusannya nggak ada perpanjang. Nah sampai di situ ceritanya, sampai ibunya nawarin lagi. Nah Burhan kalau mau pindah nggak apa-apa, kalau takut ibu juga kasihan gitu. Ya bu nggak apa-apa bu, saya masih di sini aja, susah nyari kosan yang murah. Nah Burhan gitu. Mau nggak mau. Lagi ke kamarnya tuh, lagi ke kamarnya sholat, baca-baca doa dan sebagainya gitu ya. Sampai dia ketiduran katanya sampai dia tidur di atas sajadah. Sambil pegang Al-Quran tuh dia. Nah di dalam tidur dia tuh dia mimpi antara sesuatu hal seperti ditujukan sesuatu. Ditujukan sesuatu sama bisa dibilang kayak flashback ke sesuatu lah. Nah tiba-tiba si Bang Burhan itu ada di depan kampus katanya. Di depan fakultas. Ngelihat jadi kayak suasana tuh kayak suasana mimpi gitu. Jadi yang dia lihat tuh hanya perempuan cantik
sama satu cowok yang ada duduk di bawah pohon DPR. Oke. Di bawah pohon rindang itu ada cowok. Nah, dia berdiri di antara istilahnya itu momen laki-laki dan perempuan ini gitu. Jadi dia kayak diliatin ada laki-laki yang diliatin perempuan ini. Terus si perempuan ini kayak gak sinis gitu. Kayak sinis gitu, diliatin gak mau. Gitu. Terus si cowok ini berdiri sambil ngeliatin. Dicuekin cowok itu. Nah si cowok itu langsung bilang gini, ih sombong banget sih cewek itu. Jangan sebut gua kalau gua gak dapet. Oke. Nah si Babro diliatin itu. Singkat cerita dia diliatin suatu kayak siluet gitu. Iya. Tiba-tiba si laki-laki ini ada di sebuah kayak apa tuh namanya padepokan gitu kayak ada obor-obor. Nah, terus dia lagi berendam si cowok itu. Lagi berendam sama kayak bapak-bapak gitu. Si bapak-bapak ini bilang, kalau mau ajian lentre jangan nanggung-nanggung, tapi inget ya ini sudah kamu laksanakan, harus terima konsekuensinya. Si kakek-kakek itu ngomong ke cowok itu, kalau sudah niat untuk ajian lentre jangan pernah mundur, dan ingat ajian lentre itu tidak buat main-main. Kalau sudah didapatkan kamu harus nikahin orang tersebut. Terus si cowok itu bilang, iya mbah siap. Direndam lah tuh dia si cowok itu di dalam kayak tong isi air itu. Kata Bang Buran tuh dia ngeliatnya gitu. Kemudian dia melakukan kayak ritual, terus gue kayak dengar suara gendingan gitu, gendingan Jawa. Nah si cowok itu kayak orang betapa, tapi yang dilihat hanya lehernya aja karena itu air semua. Oh iya benar. Air semua. Nah nggak lama tuh si cowok itu kayak diguyur sama air. Ntar berapa detik kemudian diguyur sama air. Satu flashback lah, diliatin lagi sama sosok yang tadi perempuan lewat itu, yang judes itu sama si laki-laki ini tiba-tiba kayak berduaan, berduaan kayak di sebuah ya nuansa kayak mimpi gimana sih? Kayak ketawa-tawa, senyum-senyum gitu. Setelah ditunjukkan itu flashback lagi kayak suatu tempat yang berbeda. Itu kayak lagi ribut, berantem. Si ceweknya tuh ngejambak si cowok itu. Jahat lu ya sama gue, jahat banget lu sama gue, jahat lu. Sama kata-kata seperti yang dia dengar waktu orang berantem itu cewek sama cowok. Saat si cewek itu marah-marah, dibenturin tuh si cewek itu. Blek, tiba-tiba si cowok itu kayak ngambil ini semacam kayak kain gitu. Kain dilipetin ke lehernya, digantung tuh si perempuan itu. Terus diikat gitu. Dia ngeliatnya begitu. Oh iya, flashbacknya bisa segitu ya? Mungkin flashbacknya itu. Nah, si Bang Burhan itu mengetahui flashback itu, kemudian bangun setelah si cewek itu diikat gitu di sebuah tali gitu. Dan dia kebangun sampai istighfar tuh, masih pakai sarung kan, masih pakai ini kan. Dia istighfar, astagfirullahaladzim. Aku mimpi apa? Iya. Sampai kayak gitu dia. Dia sampai penasaran dengan kasus itu. Kejadian yang menimpa dirinya sama kosan yang ditempatin itu. Kampuslah dia, ya. Ibaratnya cari tahu yang namanya Risti. Yang tadi diceritakan sama Ibu Rahma tuh kemarin tuh. Ketemulah sama yang istilahnya itu ibu-ibu kantin. Sampai di situ kan karena kondisi masih rame, nah, si Bang Buran ini nggak enak tuh mau nanya-nanya tentang itu. Akhirnya dia coba makan aja, makan. Nah pas kondisi udah mulai nyaman, enak, langsung tuh, Bu Ardi, maaf ini Bu Ardi, saya nanya-nanya kata si Bang Burhan nih. Pernah dengar ada cerita mahasiswa seni? Oh, yang Neng Risti itu ya? Tuh, langsung tahu nama. Kenapa emang, Dek? Gitu. Nah, Dek kenapa? Gitu kan Risti, dia tuh anak paduan suara, orangnya mah cantik. Itu gara-garanya waktu pacaran sama anak sejarah tuh. Gitu. Oh kalau di sini makan berdua romantis. Oh pacarnya anak sejarah Bu. Iya. Tapi yang anak sejarah itu juga pacarnya habis bunuh diri Neng Risti, seminggu kemudian dia juga meninggal. Meninggal kenapa? Sakit katanya. Dengar-dengar sih ibu katanya dia sakit gatal-gatal gitu sampai lecet-lecet gitu badannya, akhirnya kayak depresi. Meninggal. Begitu Bu. Jadi kalau cowok yang sejarahnya itu kalau nggak salah ya deh ya, kalau ibu nggak lupa nih, namanya itu Arif.
Dia itu angkatan 89 kalau nggak salah. Atau angkatan 88 ya. Ya Bu, makasih deh Bu. Bang Burhan langsung gitu aja, yang nggak langsung untuk memperpanjang pertanyaan gitu. Sampai di situ penasarannya makin jadi lah. Penasaran makin jadi, dia coba telusuri nama yang Arif itu, angkatan 89 atau 88 itu. Dia nyari itu di perpustakaan jurusan. Biasanya kan ada buku-buku tahunan tuh dari alumni kan. Iya benar. Cari di situ. Skripsinya benar ada. Udah sekian lama dia cari, ketemu Ra yang namanya Arif, dia tahun 88, angkatan tahun 88. Jurusan sejarah. Pas dia udah ketemu nama Arif itu tahun 89, kan si Bang Burhan langsung, "Wih, ini dia nih orangnya nih." Gitu, nggak sengaja ngomong gitu dia. Ini orangnya nih. Itu kedengeran sama kayak penjaga perpustakaan jurusan. Ya udah bapak-bapak gitu lah ya. Nyamperin Bang Burhan. "Kenapa Dek? Ada apa Dek?" Gitu. Dia tadi saya liatin kayaknya nyari-nyari buku tahunan, nyari siapa. "Wah iya Pak, maaf ini nyari yang atas nama Arif ini." Si bapak itu langsung liatin Bang Burhan. "Emang ada apa masih saudara sama Arif ini?" "Oh, kenapa Pak, Bapak kenal itu? Arif ini satu angkatan sama saya." Oh, Si sama bapak bapaknya perpustakaan itu. ya. "Emang adanya nih siapanya gitu? Kok cari-cari tahu tentang Arif ini ada apa? Emang masih keluarga?" "Oh bukan Pak, justru saya ingin tahu Arif ini memang benar ada apa enggak." "Loh, emang ada apa dengan Arif gitu?" "Nah, kebetulan banget kalau Bapak satu angkatannya nih." "Apa bener Pak? Dia pernah pacaran sama anak seni musik." Si bapak ini langsung berdiri tuh. "Adik ini siapa sih?" Gitu si bapak ini, perpustakaan ini. Kayak orang penasaran nanya lebih dalam gitu loh. Kayak, "Emang adik ini siapa sih?" Ke Bang Burhan. "Oh, enggak kenapa-napa Pak. Ya, adik tahu kan pasti ceritanya kalau Risti itu bunuh diri." "Nah itu dia Pak. Saya tuh tinggal di kosan yang tempat kejadian." Astagfirullahaladzim. Si bapak langsung begitu. Aduh, kayak orang gelisah gitu, dia balik lagi ke mejanya. Nah Bang Burhan kan penasaran ya, sambil bawa butanya itu, buku tahunannya itu, nyamperin si bapak itu. "Ya mohon Pak, izin Pak, memang bisa dibilang saya ngekos itu ya banyak gangguan, makanya saya penasaran. Mending gini aja deh," kasih orang perpustakaan itu, "mendingan pindah aja, nggak usah dicari tahu masalah kejadian masa lalu ini, jangan dicari tahu lah gitu ya. Ibaratnya nggak usah dikulik-kulik lah gitu. Mendingan pindah aja dari situ. Kok ada berani-beraninya sih nginep di situ, ngekos di situ? Kan udah terkenal kosannya yang nomor 4 itu." "Ya ini udah nasib kali Pak, karena saya juga butuh kosan murah," kata Bang Burhan. "Tapi tolong nih Pak, saya mau tahu aja ceritanya sedikit aja Pak. Karena bisa dibilang seperti ada hal yang membuat saya untuk mengungkap kasus pengen tahu masalah ini," gitu kata Bang Burhan nih. Si bapak ini akhirnya cerita nih yang punya yang jaga perpustakaan ini. Jadi dia kan satu angkatan sama Arif. Kita juga satu angkatan tuh nggak tahu kok tiba-tiba si Arif ini punya pacar anak seni musik. Yang kita tahu dia itu juga bisa dibilang ya kalau dibilang cakep sih enggak ya, gitu, nggak ganteng-ganteng banget gitu. Tapi gila loh, dapat cewek cantik banget. Yaitu Neng Risti itu, anak seni musik, anak paduan suara. Arif ini tipikal orang yang nggak jarang bergaul gitu. Setelah Risti bunuh itu nggak lama, si Arif ini kayak orang stres gitu ya. Terus badannya kayak melepuh-melepuh kayak orang gudigan gitu. Kayak banyak gatel-gatel gitu, yang saat kita tengok ke rumahnya juga dia nggak mau keluar gitu. Gak lama dari kita tengok, kami satu kelas itu dengar kabar bahwa dia meninggal. Terakhir tuh, jadi karena trauma atau depresi pacarnya meninggal kali. Iya. Gitu. Jadi satu kelas itu mikirnya begitu Ra. Pas setelah dapat dengar cerita itu, si Bang Burhan ini bisa dibilang kayak orang ini aja lah, masih penasaran gitu. Kenapa kok suara atau hal-hal yang berkaitan dengan tolong, cabut, lepasin, itu maksudnya apa? Itu yang bikin si Bang Burhan penasaran katanya. Setelah itu dia pulang ke kosan seperti biasa Ra. Pas dia mau tidur dia ngomong sebelum dia tidur, "Kalau seandainya ada yang mau disampaikan aja, jangan nakut-nakutin gue." Gitu Ra, udah kayak orang tuh kayak bukan nantangin, udah kayak udahlah dia pasrah aja gitu loh.
Ya apa yang mau terjadi atau lu mau nyampein sesuatu ya sampein aja ke gua. Pertama dia tidur lah. Tidur itu sekali lagi dalam tidur itu seperti ada kayak dia terbawa sesuatu tempat. Melihat seolah-olah si Bang Arif ini, si Arif ini. Si Arif dia jadi kayak melihat si Arif itu habis ritual dia dapat semacam kayak apa itu namanya? Pusaka gitu. Semacam kayak pusaka berbentuk seperti keris gitu, Ra. Itu dibawa sama si Arif itu dikuburkan di bawah bisa dibilang itu di belakang rumahnya si Arif. Ditanam di situ, dikubur di situ. Flashback cerita itu, Ra, di mana si perempuan siapa namanya saat Chris. berantem itu, setelah berantem keluar dari kamar nomor 4 gitu, terus ada Ristinya yang teriak-teriak gitu. Jadi nuansa itu kelihatan tuh gambaran itu sama si Burhan. Jadi si Arif ini keluar lah, pergi gitu ya cepet-cepet naik motor sampai di kebun gitu ceritanya. Dia gali tuh, Ra. Dia gali kayak gali sesuatu yang dia kubur itu. Gali mau diambil, Ra, nggak bisa sama dia. Dia teriak nggak bisa diambil. Ambil lagi gini, disiram air sama dia, diambil lagi nggak bisa tuh diambil. Sampai putus asa dia kuburin lagi, Ra. Dia kuburin lagi, dia pendem lagi. Terus dia pulang pergi. Nah, pas di pulangnya itu, Ra, tiba-tiba ada sosok kayak bisa dibilang itu monster apa genderuwo lah gitu bahasanya, berbulu gitu ya, panjang tangannya, Ra. Tiba-tiba dia nyekek si Arif itu, Ra. Sambil kayak marah gitu, walat kayak gitu-gitu. Si bayangan hitamnya itu walat sambil nyemburin air, Ra. Sambil kayak keluar dari mulutnya gitu. Itu di penglihatan Bang Burhan ya. Pas dia kesiram semburan itu dari si makhluk gede itu, dia dijatuhin, dibuang, itu garuk-garuk sekujur tubuhnya, Ra. Kayak digaruk semua sampai berdarah, semua keluar darah semua. Kan itu semuanya berasal dari mimpi, Ra. Yang dialamin itu kan. Saking penasarannya lagi, Ra, dia bangun tuh hari Minggu tuh dia. Sampai balik lagi ke tempat perpustakaan, itu kan tetap masih dibuka, Ra. Jadi jurusan itu nggak pernah ditutup, maksudnya setiap hari kan ada kegiatan mahasiswa kan. Sampai datang ke situ dia ngecek alamat rumah si Arif itu. Penasaran, Ra, sampai dia datangin rumahnya. Ya ampun. Itu katanya rumah si Arif itu daerah Bekasi. Oh iya. Rumah si Arif itu daerah Bekasi. Sampai-sampai bela-belain si Bang Burhan itu pinjam motor. Pinjam motornya siapa? Guntur. Pinjam motor Guntur buat pergi ke Bekasi itu nyamperin alamat si atas nama Arif ini. Nah, pas sampai sana alamat yang ditentukan sesuai sama, hanya tinggal bapak-bapak sama anak kecil lah gitu. Bapak-bapak sama anak kecil. Pak, assalamualaikum. Maaf Pak, ganggu Pak. Saya Burhan. Maaf ganggu waktunya Pak. Iya deh, kenapa? Ada yang bisa dibantu? Dia bilang gitu. Maaf Pak, saya mau ada yang saya tanya, apa benar ini rumahnya Arif? Dia bilang gitu. Oh iya betul deh, tapi Arifnya sudah almarhum. Hampir 10 tahun yang lalu, sudah meninggal. Memang adik ini siapa? Saya dapat mimpi. Tentang Mas Arif. Tapi awal mula karena saya tinggal di kosan bekas pacarnya Mas Arif. Ini adik pulang aja. Jangan ikut campur urusan ini. Enggak Pak, maaf. Saya juga nggak mau lancang Pak. Tapi hati dan pikiran saya kayaknya disuruh ke sini. Memang apa tujuan adik ke sini? Saya mau ke belakang rumah Pak. Sepertinya ada sesuatu yang disampaikan pesan mimpi saya itu. Lebih baik adik urungkan aja niatnya. Saya nggak mau lagi urusan sama Arif. Memang Arif siapa sih Pak? Itu anak paling bontot saya. Anak paling bontot bapaknya saya. berarti ini. Belum lama setelah kejadian dia meninggal, itu dia sering ngurung diri di kamar. Bapak juga sering ada bau-bau yang nggak enak keluar dari kamarnya. Seperti bau anyir, seperti bau bau-bau kembang, bau-bau menyan itu dari kamarnya. Nanti kalau ditanya dia marah-marah, enggak kok nggak ngapa-ngapain. Nah setelah dia meninggal baru tahu kalau si Arif itu ngelmu, itu kata bapaknya. Si Arif itu ngelmu, si Arif itu melakukan ritual-ritual yang saya nggak tahu, yang saya nggak ngerti apa ritual yang dia pakai.
sampai-sampai dia meninggal, wajah dan tubuhnya itu dipenuhi sama kuda. Udah adik pulang aja, saya nggak mau buka-buka cerita lama. Tapi Pak, izinin aja saya Pak, supaya bisa ke belakang, karena di mimpi saya melihat sesuatu di belakang. Itu Ra, dengan berat hati si bapaknya itu akhirnya ngizinin tuh Bang Burhan ke belakang. Istilahnya kayak ada kebun di belakang gitu Ra. Kebun itu bisa dibilang kayak ya bukan kebun luas lah, kebun biasa kecil gitu ya. Ke belakang lah tuh Bang Burhan tuh. Dengan penasarannya dia minjem pacul, digali tuh Ra, tanda yang ada di mimpinya itu pas di tengah-tengah kebun itu Ra. Digali sama dia, nggak sampai sedalam lengan gini, separuhnya lah, dia ketemu kayak bungkusan warna hitam gitu Ra. Bungkusan warna hitam, pas dibuka sama dia itu kayak keris itu, yang terlihat sama seperti di mimpinya. Dengan juga nggak ngerti apa yang ada di pikiran dia, si keris itu dibawa. Izin sama bapaknya, Pak, maaf ya Pak, ini keris ini saya bawa. Berani nggak? Ya, namanya orang Pandeglang Banten bro. Iya. Ya kan, Bang Udin ini kan bawa sama dia sampai rumah. Pas dibawa sampai rumah kan, sama dia tuh dibersihin keris ini. Nah si Bang Burhan ini awal mula pikirannya itu dia mau tanya ini keris apa. Nanti kalau dia pulang kampung ke kampungnya mau ditanya sama orang pinter, sama orang bisa dibilang itu ya orang sakti lah di kampungnya gitu terkait hal ini gitu. Dia penasarannya karena itu kan. Udahlah singkat ceritanya si pusaka itu dibawa sama dia tuh, diizinin sama bapaknya. Dia kuliah seperti biasa Ra, tapi nggak ada gangguan lagi Ra. Pas pusaka itu ada di rumah udah nggak ada gangguan lagi. Dia ngitungin ganjil nih. Waktu itu mungkin tanggal entah tanggal 13 atau tanggal 15 dihitungin. Kok dia nggak dengar suara himne lagi? Kangen malah ya. Ya masa nggak dengar suara-suara yang sekiranya itu ngeganggu dia gitu loh. Wah berarti emang gara-gara ini. Kayaknya pusaka ini memang harus gue cabut. Kata Bang Burhan, harus gue lepas nih kayak pusaka ini. Dia nalarnya di situ Ra. Tapi setelah dia 3 hari 4 hari dia melakukan pengambilan pusaka itu, kan dia berniatnya itu entah dia akhir bulan atau kapan gitu dia mau pulang mau nanyain masalah keris ini. Di hari keberapa seminggu setelah kejadian itu gitu Ra, tiba-tiba pas bangun pagi Ra, badannya Bang si Burhan itu belakangnya gatal-gatal ya bukan main Ra. Sampai dia itu nggak bisa lihat ke belakang gini ya, sampai dia nggak bisa lihat tapi gatal bukan main Ra. Dia digaruk sampai dia ke klinik katanya, diobatin, dicek, itu kayak keluar kudis gitu Ra. Di badannya. Sekarang sampai yang cerita Bang itu udah kasih tahu masih kudisan Ra. Di belakangnya ini diobatin nggak sembuh-sembuh. Si Bang Burhan itu Pas lagi cerita sama lu tuh. Iya masih ada kudisnya, masih berbekas ini luka-lukanya. Dia tapi cuma sepunggung doang. Nah dia sempet tuh Ra, mungkin gara-gara si pusaka itu kan. Dia sempat bawa ke orang pinter. Nah adalah orang pinter yang dia mau datengin udah meninggal. Dia tuh kayak kesiksa sama gatalnya itu Ra. Katanya kalau di malam-malam tertentu gatalnya bukan main. Dia nggak berani ngegaruk Ra. Tapi dia nahan gatal itu. Nah disitulah dia katanya mau cerita sama gua. Dalam arti bisa nggak lu ngobatin gitu. Kaget gua Ra, tuh kayak kudis gimana sih ya? Kayak yang udah putih-putih gitu tuh kan di punggung itu. Kalau digaruk berdarah kali ya yang kayak itu ya? Itu aja pas dikasih tahu ke gua tuh dia lagi dibungkus pakai salep gitu, kayak disalep gitu. Pantesan Bang Burhan itu kalau kuliah pakai jaket Ra, nggak pernah dilepas jaketnya. Jadi pakai kaos pakai jaket gitu. Nah itulah yang mau diceritain ke gua tuh. Dalam arti barangkali ada nggak bisa nggak ngobatin gitu. Nah gua pasti gitu kan bingung ya. Nah gua berani diri tuh untuk ngambil, Bang, lu masih nyimpen kerisnya nggak? Dari cerita itu sampai gua mau coba untuk melihat keris itu, gua nggak pernah ketemu Bang Barudin lagi. Kemana? Dia drop out. Drop out. Drop dari kampus, nggak ngerti gua. Berarti ngegantung. Nggak ngerti. Padahal pada waktu itu gua dijanjiin kalau dia balik ke kampungnya gitu ya, ntar dia bawa kerisnya. Tapi nggak pernah
kejadian gitu sampai gue lulus, sampai gue sekarang. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Disitulah sampai sekarang masih gantung nih. Dan gue masih penasaran sama kerisnya itu. Dan gue juga nggak mau cari tahu, maksudnya nyari-nyari Bang Burhan juga nggak enak lah ya. Gitu. Karena emang terakhir lu udah lost contact nih sama Bang Burhan. Iya. Dari situ gue kayak Bang Burhan tuh ya ketemu di kampus gitu, kegiatan-kegiatan gitu. Tapi ya gue keep aja tentang cerita itu kan, gitu. Nah, tapi nggak pernah kejadian gue dikasih tahu kerisnya sampai sekarang. Oke, tapi kalau menurut lu nih, kalau misalkan kita flashback ke ceritanya si Kak Risti, terus Bang Arif tadi ya, itu tadi apa namanya, lintrik ya? Ajian lintrik. Ajian lintrik ya? Itu setahu lu dari mana Bang? Ajian lintrik itu ilmu kejawen, Ra. Dari Jawa, Ra. Itu sepengetahuan gua, ajian itu bukan ajian sembarangan. Oke. Jadi untuk pemikat kelas tinggi itu. Oh, kayak pelet gitu? Pelet tapi kelas tingginya ya. Jadi lu kalau udah pakai ajian lintrik, lu kalau kepengen dapetin siapapun, dapat artis misalnya. Serius lu? Oh iya. Gila. Siapapun bisa. Oh, tapi nanti ininya ke lu kalau misalkan konsekuensinya. Konsekuensinya ke kita. Kalau kitanya tidak, nah ini ajian lintrik bisa dibilang ajian pengasihan tingkat tinggi tapi yang setia. Oh, gimana tuh maksudnya? Lu nggak boleh nggak jadi sama orang yang lu hajatin itu. Oke. Lu harus sampai nikah, sampai lu meninggal sama dia. Kalau nggak lu kena konsekuensinya. Kalau lu ninggalin, lu selingkuh, lu pasti kena akibat. Oh, itu ya. Itu yang gue tahu. Oh enggak, tadi cerita dari lu ini si Bang Arif melanggarnya ini. Melanggar itu. Gue rasa sih kayaknya Arif ada yang melanggar sesuatu ya. Iya, yang sampai Karistinya marah-marah kan? Ya. Iya. Walaupun di situ Bang Burhan nggak menceritakan kenapa kok si Arif bisa sampai meninggal gitu kan. Kalau di situ dengernya bahwa dia shock karena Risti bunuh diri dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau dalam hemat gue sih sepertinya Arif itu melanggar sesuatu, entah dia selingkuh, entah dia apapun gitu. Akhirnya kena akibat dari situ. Iya. Karena melihat dari efek katanya didatengin temannya kan, di waktu dijenguk itu dia nggak mau keluar, terus katanya badannya penuh dengan kudis gitu sampai dia meninggal. Itu sih yang hemat gue ya. Iya. Ajian lintrik itu memang ajian yang terkenal, Ra. Iya, kejawen lagi ya. Nah, buat pendengar kisah nih, kalau misalkan emang suka sama orang, jangan gitu-gitu ya. Iya, sedih banget ya. Kalaupun juga ingin melakukan itu harus tahu konsekuensinya. Iya. Ya gitu yang gue tahu. Ajian lintrik itu dengan lencak. Eksekusinya ya. Yang gue tahu ya. Lencak yang dioncom. Lencak dioncom. Itu eksekusinya dengan itu. Oh iya. Yang sepengetahuan gue ya. Jadi kalau lu udah melakukan ritual sebelumnya, lu ada ritual yang itu ritual mandi itu berendam itu, kemudian lo biasanya juga melakukan ritual juga di rumah tuh biasanya, yaitu yang tadi bapaknya cerita itu yang katanya di rumahnya ada bau anjir apa sebagainya, itu bagian dari ritual itu setelah ritual kemandian itu, setelah ritual mandi itu. Nah terus eksekusinya biasanya pakai lencak tuh, yang gue tahu ya. Pakai lencak, jadi pas berhadapan dengan orang yang dimaksud, lu lencak itu lu puter-puter sekian putar kanan, sekian putar ke kiri gitu, sampai efek dari ajian itu terkena dari perempuan itu. Jadi nggak perlu kasih minum, nggak perlu kasih apa, nggak perlu lihat foto, nggak perlu tahu nama. Iya. Oke, berarti ya udah nih, putus dah ini lu lost kontak lah ya sama. Ya semoga Bang Burhan baik-baik aja ya sampai sekarang ya. Iya, sehat-sehat. Tapi gue terakhir waktu Ridwan dengar sih ya dia ada gitu. Gitu. Tapi lu gak ketemu ya? Gak ketemu. Nah, cerita dari lu udah cukup nih ya Bang ya. Ya pesannya sih untuk pendengar kisah dimanapun berada, kalau misalkan emang suka sama orang, ya baik-baik lah gitu. Doakan aja ya Bang ya. Berdoa lah ya. Kalau jodohnya kan jodohnya gak kemana-mana. Nah, buat kalian yang mau jadi penutur kisah juga nih, mampir ke Suara Kisah. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja tentang masalah horornya di sini. Boleh banget. Kalian langsung aja kirim cerita kalian ke suarakisahkalian@gmail.com atau bisa mampir banget nih ke Instagram kita. DM aja langsung di suarakisah.id. Nah, makasih banget Bang udah mampir ke sini yang emang kita setiap hari ada di sini. Makasih ya Bang ya udah berbagi ceritanya. Semoga kedepannya semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Gua Rara. Gua Bang Riz. Pamit. Ciao.